Oke, baik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sempat tertunda, yaitu tentang pengolahan praktikum regresi dan korelasi menggunakan SPSS. Oke, untuk lebih ini, kemarin di video yang pertama saya sudah menjelaskan tentang proses dari analisis regresi. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ada 3 tabel output yang memang harus diambil, yaitu yang pertama tentang model summary, terus ANOVA, dan koefisien. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang ANOVA, model summary, dan koefisien, cuma kemarin tidak spesifik. Sekarang saya contohkan bagaimana model-model implementasinya. Dalam beberapa riset terakhir saya menggunakan regresi ini bisa dilihat, ini kalau tidak salah 2018, yaitu tentang melakukan estimasi data yang hilang, lalu kemudian memprediksi pendapatan sebuah perusahaan menggunakan regresi. Nah, cuman di sini fokus utamanya memang tentang penggunaan algoritma IM gitu, yang kemudian saya lanjutkan tentang penggunaan regresi. Cuma di sini regresinya tidak spesifik. Di sini bisa Anda lihat, yang pertama yang saya ambil itu adalah koefisien untuk menentukan hipotesisnya atau untuk melakukan pengujian dari hipotesis. Lalu kemudian model summary untuk mengetahui tingkat persentase dari impact-nya terhadap variabel Y atau terhadap apa yang akan kita tentukan, yaitu tentang pendapatan perusahaan. Lalu kemudian ANOVA ini untuk mengetahui tentang signifikansi secara bersama-sama bahwa seluruh variabel X itu berpengaruh ataukah tidak terhadap variabel Y itu secara bersama-sama. Oke, dan kemudian yang terakhir kembali lagi kita mengambil tentang koefisien untuk membuat sebuah persamaan regresi linearnya. Nah, ini pernah ada banyak sekali, kalau tidak salah ada 20 variabel X dan 1 variabel Y, jadi ada total 21 variabel yang diuji. Cuma dalam sampel yang kemarin saya sudah berikan, hanya ada 3-4 variabel yang digunakan. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, yang kemarin yang belum saya jelaskan itu adalah secara spesifik tentang uji T, tentang uji determinasi, tentang uji F-nya, dan kemudian membuat persamaan dari regresi. Itu yang kemarin tidak sempat dijelaskan. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan. Ini juga riset yang saya menggunakan regresi, cuman ini di sektor pendidikan, nanti mungkin saya akan ubah. Oke, yang pertama, yang tadi coba saya akan mengambil output yang tadi ya. Yang pertama kita ambil koefisien. Maaf, sebentar. Oke, kebetulan data yang kemarin itu saya sudah rubah bahwa variabel-variabel yang saya gunakan itu adalah biaya produksi ini sebagai X1, terus kemudian kinerja karyawan ini sebagai X2, dan kemudian jumlah promosi per bulan ini sebagai X3. Nah, Y-nya itu adalah laba perusahaan. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama dalam proses ini adalah versi lengkapnya pembahasannya. Jadi kalaupun mau disimpulkan tidak apa-apa, teman, ini adalah versi yang paling lengkap yang pernah saya tulis. Ini adalah bentuknya jurnal ya, untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X. Nah, seluruh variabel X itu adalah variabel X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap variabel secara parsial. Secara parsial itu artinya secara masing-masing gitu ya. Secara masing-masing ini saya tandain, ini yang akan kita lihat secara parsial atau secara masing-masing. Yang dapat dilihat bahwa variabel X1
X2 dan X3 secara berurutan adalah, nah ini kita ngambil dari sini, jangan ngambil yang paling atas. Jarak X1-nya adalah 0,00, X2-nya juga berurutan sama, X,000, dan X3-nya pun 0. Nah, dengan kepercayaan 95% atau dengan signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai signifikansi dari variabel X, artinya seluruh variabel X ini semuanya adalah kurang dari 0,05. Nah, dari mana dapat 0,05? Dari hipotesis. Nah, ini hipotesis yang kemarin itu saya sudah jelaskan bahwa jika nilai sig kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan, sedangkan kalau lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh. Nah, ini karena ini kurang dari 0,05 yang berarti secara parsial memiliki seluruh, ini seluruh variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Bagaimana kalau seandainya di sini misalkan 7? Nah, ini kan 0, ini kan jadinya 0,07. 0,07 ini lebih besar dari 0,05. Otomatis nanti kalau misalkan ada variabel yang tidak kurang dari 0,05, otomatis dia tidak signifikan. Nanti disebutkan bahwa untuk variabel X1 dan X3 signifikan, sedangkan X2-nya tidak signifikan. Jadi ditambah saja di sini keterangannya. Nah, tapi karena ini kebetulan semuanya signifikan, maka semuanya tidak ada pengecualian. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, sedangkan yang berikutnya yang diuji adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini yang kita ambil itu adalah model summary. Oke, saya ambil model summary-nya. Ini saya ambil dari output yang kemarin, output yang baru ya. Ini berbeda dari yang kemarin karena yang kemarin saya hilang datanya. Nah, ini dua ini bisa diambil, 2 poin ini. Nah, jadi untuk koefisien determinasi ini merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau berapa persenkah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, jadi dari hasil ini, dari tabel di atas, diketahui bahwa, nah tadi yang 0,07 ini dari yang sebelumnya. Nah, sekarang saya ambil, yang biasanya ini boleh ngambil yang ini ataupun boleh ngambil bebas ya. Kalau saya biasanya mengambil ini, jadi katanya untuk akurasi lebih bagus. Ini 936. Nah, ini akhirnya ini persentasenya menjadi 93,6%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh. Nah, ini saya hilangkan, boleh disebut masing-masing satu-satu, atau boleh menyebutnya secara umum aja variabel X. Nah, pengaruh dari seluruh variabel X. Nah ini apa namanya? Ini bahasa singkatnya ya. Kalau misalkan mau mendeskripsikan semuanya, variabel biaya produksi, kinerja karyawan, dan jumlah promosi, silakan saja. Variabel X adalah 93,6%. Ini artinya pengaruhnya sangat besar sekali terhadap, ini kita bisa buat terhadap variabel Y, atau bisa kita buat dalam kurung di sini laba perusahaan. Oke. Nah, ini bahasa-bahasa yang di sini ini bisa digunakan kalian dalam menganalisis data. Nah, dari hasil perhitungan tersebut juga bisa dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain yang terlibat terhadap keberhasilan. Nah, ini tuh terhadap pendapatan ya di sini. Laba perusahaan. Nah, yang tidak termasuk dalam variabel penilaian ini sebesar 22,9% ini dapat dari mana? Dari yang tadi kan 0, dari tadi kan 77,1. Nah, jadi 100 dikurangi 77,1
jadi 22,9. Nah, ini karena ini besarnya adalah 93,6, maka ini pasti kita kurangi ya, 100 dikurangi 93,6. Nah, jadi 100 dikurangi 93,6 berarti 6,4%. Sekitar kurang lebih 6,4%. Jadi ada variabel lain yang mempengaruhi dari laba perusahaan itu sekitar 6,4%. Ini didapat dari pengurangan dari 100 dikurangi ini. Nah, tergantung mau mengambil yang ini atau yang ini. Biasanya untuk akurasi lebih tinggi kita menggunakan yang adjusted R square. Terus kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, tapi yang berikutnya adalah uji F. Uji F ini adalah mengetahui nilai signifikansi secara bersama-sama. Sama sebenarnya kurang lebih dengan yang di atas, yang ini. Tapi ini secara masing-masing ya. Ini X1-nya signifikan, X2-nya signifikan, X3-nya signifikan. Nah, ini kalau yang di sini itu secara bersama-sama, kita tidak menyebutkan satu persatu, karena ada kemungkinan dari satu variabel atau dua variabel lain itu tidak signifikan, bisa saja. Nah, sedangkan uji F ini adalah secara bersama-sama variabel X itu, misalkan ini kebetulan ada 3. Nah, pengujian uji T pada, nah ini sudah dijelaskan, pada pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y ya, secara parsial. Nah, atau secara terpisah. Nah, kemudian dilanjutkan, nah kalau digabung seluruh variabel X1, X2, dan X3 itu, bagaimanakah pengaruhnya terhadap Y? Nah, ini biasanya bisa saja ini dilakukan di uji coba, bisa juga tidak. Kalau saya rasa kalau misalkan sudah dalam bentuk seluruh variabel ini signifikan, maka ini tidak menjadi begitu penting. Nah, cuman uji F ini sangat penting apabila di sini ada beberapa variabel yang tidak signifikan. Tapi langkah ini kita uji untuk dalam proses pembelajaran secara simultan atau secara bersama-sama variabel X itu X1, X2, X3, misalkan kalau lebih saya akan tulis memiliki pengaruh. Nah, ini kita ambil ANOVA. ANOVA yang ada di output yang tadi. Oke, di sini bisa dilihat bahwa nah yang kita ambil adalah yang ini. Nah, ini langsung sudah dibahas di atas. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Kenapa bisa dikatakan berpengaruh signifikan? Karena ini kebetulan nilai signifikansinya sama ya, sama dengan yang yang tadi saya riset. Memang biasanya sering sekali kita menemukan kesamaan 0,000. Nah, artinya kalau ini sama ya, kenapa kok kurang dari 0,05? Ini biasanya ini sudah kita tertuangkan di dalam bab 3. Ini namanya hipotesis, itu kita sudah menuangkan bagaimana cara membuat kesimpulan. Jadi kalau kurang dari 0,05 berarti signifikan, kalau lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Nah, ini kasusnya adalah karena ini 0,05 berarti kurang dari 0,000 berarti kurang dari 0,5 berarti ini juga berpengaruh signifikan. Jadi artinya seluruh variabel X itu secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Atau biaya produksi, kinerja karyawan, dan biaya promosi ini secara bersama-sama ini berpengaruh signifikan terhadap laba dari perusahaan. Lalu kemudian pengujian kita yang terakhir adalah uji regresi berganda tadi. Nah, ini yang akan mungkin agak lebih panjang. Nah, ini kita akan mengambil kembali koefisien yang tadi kita sudah uji kita sudah bahas di atas. Nah, cuma pembahasan di atas itu tentang uji T atau uji hipotesis. Sedangkan di sini kita akan pakai untuk melakukan pengujian dari regresi itu sendiri. Oke, jadi ada persamaan regresi. Ada persamaan regresi ya, berdasarkan tabel di atas, kita dapat merumuskan bahwa, nah yang ini kita mengambil dari konstanta yaitu 13, saya tandain dulu ya. Ini yang menjadi poin penting kita ya. Nah ini kita mengganti yang utama. Oke, ini. Oke, begini. Lalu kemudian X1-nya ini
Oke, saya tulis aja begini, ini desimal ya harusnya. Lalu kemudian X3-nya, X2 maksud saya, dan kemudian yang terakhir X3-nya. Nah, untuk yang ini sebenarnya lebih kecil dari apa namanya, dari ini, meskipun di sini tulisannya 0,4, sebenarnya ini ke 0,000 dan seterusnya ya. Karena sangat kecil, jadi kemudian ini ada sangat banyak desimal, kemudian ini dipersingkat. Oke, anggap saja misalkan ini saya hilangkan ya, supaya gampang ini. Anggap saja, jadi tidak perlu mencari berapa poin yang tadi. Ini sebenarnya kalau di Excel bisa dibuat lebih spesifik. Oke, anggap saja misalkan seperti ini. Nah, kemudian ada persamaan regresi yang ditambahkan dengan E ini, atau sebuah variabel yang kita tidak hitung ya, ada yang tidak juga menulis. Nah, cuman ini adalah ada variabel lain yang tidak terhitung. Nah, yang kita fokuskan adalah yang ini saja. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada 4 variabel, kita tinggal menambahkan saja di sini. Misalkan titik. Nah, di sini X4 dan seterusnya sampai X berapapun ya. Nah, kalau misalkan lebih, nah karena ini kebetulan hanya ada 3 variabel X dan ada Y yang ada 1, ya udah sampai sini. Nah, dari rumusan tersebut, nah ini kebetulan sama ya dengan yang saya hitung tadi. Nah, nilai konstanta tersebut, ini saya hilangkan ya. Saya ganti dengan ini. Di sini saja. Oke, ini bisa didekatin dengan 13 saja ya. Kita bulatkan ke bawah karena ini kurang dari 0,5. Oke, jadi mengacu pada klasik penggolongan yaitu 0 sama dengan tidak pernah. Nah, ini saya hapus saja dulu. Ini bahasanya sama. Nah, jadi saya jelaskan. Konstanta ya. Saya hapus saja dulu ya. Nah, jadi apa maksud dari konstanta ini? Jadi konstanta ini kalau dalam konteks perusahaan diketahui nilai konstanta. Nilai konstanta sama dengan negatif 13,414, dan atau kita bulatkan menjadi negatif 13. Ingat ini konstanta ini dalam satuan juta ya. Dari mana dapat dalam satuan juta? Tergantung dari dari satuan laba yang kita sudah masukkan. Kalau misalkan satuan laba yang kita masukkan itu satuannya miliar, satuannya juta, berarti ini tinggal kita buat saja. Ini misalkan negatif 13 juta atau negatif 13 miliar, tergantung dari satuan yang kita buat. Nah, di mana itu kita tentukan? Nah, contoh saya share data data awalnya. Oke, contoh misalkan ini biaya produksi ini dalam satuan juta. Nah, berarti tulisannya di sini sebenarnya ini hilang ya. Tapi yang saya input di dalam data itu hilang karena ini satuannya juta. Nah, ini supaya lebih ini, jadi satuannya lihat aja ya. Nah, jadi artinya nanti berapapun hasil akhir dari perhitungan yang tadi itu tinggal dikalikan dengan 1 miliar atau satuannya miliar. Oke. Kembali lagi ke yang tadi, ke yang ini. Nah, jadi ketika nilai konstanta itu negatif, artinya seandainya semua aktivitas dari variabel X1, X2, dan X3, X3 ini diberhentikan dalam periode tertentu, misalkan ini periodenya bulanan, berarti dihentikan dalam periode 1 bulanan, maka otomatis si perusahaan ini akan mengalami kerugian sebanyak 13. Atau karena ini satuannya miliar, berarti sebanyak 13 miliar. Maka, ini saya tuliskan ya, maka apabila
seluruh apa namanya, tas nol atau tidak dilaksanakan. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi apabila seluruh aktivitas atau seluruh kegiatan produksi tidak dilaksanakan, akhirnya biaya produksi nol, kinerja karyawan atau artinya karyawan di situ itu libur, artinya kinerja karyawan nol, dan jumlah promosi tidak dilakukan dalam bulan tersebut, artinya promosinya nol, maka dalam bulan tersebut perusahaan tersebut akan mengalami kerugian sebanyak 13 miliar. Di sini satuannya miliar ya. Kalau tidak dilaksanakan, maka di sini perusahaan tersebut akan memiliki laba minus ya, laba minus 13M ya, atau merugi 13 miliar. Nah, jadi itu makna dari nilai konstanta ini. Bagaimana seandainya konstanta itu bernilai positif? Nah, sehingga konstanta bernilai positif itu berarti apabila variabel-variabel lain ini pun tidak dilaksanakan, maka si perusahaan itu akan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, biasanya memang ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang mungkin variabel yang kita uji itu bukan variabel-variabel yang sangat krusial di dalam perusahaan tersebut. Selamat hari Natal. Berikutnya untuk variabel X, karena kita akan membahas ini, kebetulan ini variabel kebijakan pemerintah, saya ganti dengan biaya produksi. Biaya produksi. Kemudian biaya produksi terhadap Y. Nah, koefisien biaya produksi terhadap Y itu adalah 4,147. Nah, ini artinya kalau 4,4, nah ini tidak bisa diartikan sebagai seperti yang di atas ya. Nah, cuman kita bisa memasukkan ini itu ke dalam pengaruhnya itu ke dalam persamaan yang sudah kita buat yang di sini. Nah, jadi ini kita bisa pengolahan ini juga sebenarnya bisa sama. Ini saya ganti. Oke, agak sedikit lambat ya. Oke. Nah, jadi apabila ini sudah 4,7 dan kemudian seandainya yang lain ini menjadi 0, kemudian yang lain itu jadi 0, kita bisa menghitung berapa besarkah pengaruh ini. Nah, kalau seandainya ini kemudian tetap berjalan, lalu kemudian ini posisinya adalah negatif, maka bagaimana hasilnya? Maka tinggal mengalihkan saja, misalkan dalam variabel X tersebut dalam periode tertentu itu berapa. Nah, ini di mana melihat nilai X ini, tinggal menginput nilai X-nya. Input nilai X ini didapat dari saya kasih data ini memang ininya agak panjang ya. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal mengambil ini tetap saya bagi dulu ya. Ini satuan miliar. Ini juta. Oh ya, sini satuan jutanya. Saya ambil di sini. Oke, jadi untuk mengetahui tingkat ini, misalkan kita boleh mengasumsi rata-rata ini berapa, mengasumsikan saja lah. Ini rata-ratanya kebetulan 9,879, artinya 9 miliaran ya. Misalkan boleh Anda memisahkan dengan angka berapapun, atau kita bisa menggunakan yang maksimum saja, yaitu 17. Ini misalkan pada sebuah periode tertentu, nilai dari variabel X itu segini, maka ini tinggal kita kalikan, lalu kemudian ditambahkan dengan ini. Begitulah kurang lebih hasil yang akan
dapatkan. Ini untuk simulasinya boleh saya ambil ke Excel saja ya. Ini saya persamaan yang tadi itu saya pindahkan ke Excel. Oke, ini misalkan kita ingin mengetahui nilai Y, ini kita tetap minus ini ya, kita tetap masukkan minus 13,414. Lalu seandainya misalkan yang lain-lain itu tidak berjalan, hanya ada biaya produksi aja pada saat itu, artinya memang yang lain itu berjalan, cuma memang ini kinerjanya jelek-jelek semua misalkan. Ini saya. Nah, kita tinggal menginputkan, tinggal mengalihkan saja 4,147 dikali dengan 17479. Nah, maka perusahaan tersebut itu kurang lebih akan mendapatkan laba sekitar 72 miliar, 72,4 miliar. Nah, ini biasanya dengan nilai maksimum ini, dengan yang lain ini 100, yang ini juga promosinya juga 17, maka dia mendapatkan penghasilan sebanyak 171 miliar. Tetapi apabila ini tidak dilaksanakan, maka asumsinya terjadi dia hanya mendapatkan 72 miliar. Nah, ini kurang lebih secara perhitungannya ini saya copy. Oke, lalu kemudian saya ambilkan yang Word. Oke, jadi apabila variabel lain ini sebesar ini saya tulis dulu, saya ganti dulu 4,147. Hal ini mengandung arti bahwa saya hilangkan saja ya. Oke. Bahwa seandainya bahwa dengan misalkan ya, nah, boleh kalau misalnya ini boleh menggunakan 100% atau boleh menggunakan berapapun. Nah, karena memang ini tidak ada nilai 100%-nya, bagi saya menggunakan tadi contoh yang tadi, yaitu misalkan biaya produksi perusahaan tersebut itu adalah 17 miliar. Misalkan biaya produksi atau misalkan variabel X atau biaya produksi dalam suatu periode, koma ya, maka bisa kita hitung ini semuanya jadi 0 ya, dengan artian yang lain-lain itu bernilai 0, maka ini kita hasilkan, maka Y-nya itu yang tadi kita hasil pengolahan itu yaitu 72 miliar. Oke, 72,472 miliar. Ingat satuan kita adalah miliar yang tadi. Dengan oke, yang lainnya. Oke, boleh sampai sini saja ya. Lalu kemudian kita dengan pola yang sama, ini Anda tinggal menghitung-hitung saja untuk variabel yang kedua yaitu kinerja karyawan, misalkan begini, tinggal ganti saja dan kemudian jumlah promosi per bulan seperti ini. Nah, langkah-langkahnya cukup dengan pola yang ini saja. Oke, jadi pertama konstanta, memaknai konstanta itu seperti apa, lalu kemudian memaknai X itu seperti apa. Ini ada contohnya sampai sini saya buatkan. Ini hanya permisalan saja. Bagaimana kalau seandainya ada nilai maksimum? Nah, contoh kinerja karyawan ini kan basisnya itu adalah 100 dari berapa dari 0 sampai 100. Nah, itu bisa dicoba bisa dimisalkan dengan nilai maksimum yaitu dengan nilai 100.
Tapi karena ini tidak ada nilai maksimum, bisa tak hingga, jadi saya memisahkan dengan nilai tertinggi atau yang ada di data-data yang tadi sudah kita, data awal yang digunakan untuk pengolahan. Nah, jadi intinya untuk pengolahan X2 dan X3 ini kurang lebih cara berpikirnya sama, cara periode proses-proses penulisannya seperti ini. Lalu kemudian bisa yang terakhir saja langsung ke yang bawah ya. Jadi secara bersama-sama bagaimana sebenarnya pengaruh dari persamaan ini gitu. Persamaan ini saya ambil ya. Nah, jadi di sini setelah kita membuat variabel X-nya, variabel X2-nya sudah selesai, misalkan variabel X3-nya juga sudah selesai, jadi di sini di akhir itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa, nah ini juga kita bisa memisahkan, adanya dalam periode tertentu itu perusahaan proses dalam vari X1, X2, dan X3. Nah, misalkan seandainya dalam periode tertentu perusahaan tersebut melaksanakan proses dalam X1, X2, dan X3 itu secara maksimal, maka kita tinggal misalkan di Excel tadi kita menemukan bahwa yang maksimal untuk biaya promosi dalam beberapa tahun terakhir itu adalah yang tadi sudah ini sudah kita bahas. Nah, terus kemudian untuk kinerja karyawannya dianggapnya misalkan berskor 100, artinya sangat tinggi, kinerjanya sudah bagus, dan kemudian untuk promosi per bulan yang sudah dilaksanakan itu selama ini itu adalah 20 kali. Nah, ini kita tinggal menghitung saja berapakah pendapatan perusahaan tersebut. Ini saya coba pindah ke Excel supaya gampang. Sini Anda bisa melihat bagaimana perhitungannya. Oke, ini saya coba pindahkan ke Excel ya. Oke, jadi Y-nya sama dengan yang tadi ya, ini 13,414, kemudian ditambahkan dengan yang tadi maksimal ya, 4,147. Ini dikali dengan 17, 1 koma ya, 1,17479. Kemudian kita tambah lagi 0,521 dikali 100. Lalu kemudian terakhir ditambah 3,254 dikali 20. Nah, artinya seandainya perusahaan tersebut dalam periode tertentu itu melaksanakan hal-hal yang maksimum dari yang sudah dilaksanakan, maka keuntungan perusahaan tersebut akan mendapatkan 176,25 miliar. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan lanjutannya di Word yang tadi ya. Nah, maka ini saya buat sama dengan saja langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam satuan Nah, disebutkan bahwa seandainya dalam periode itu perusahaan melakukan proses dalam variabel X1, X2, dan X3 secara maksimum, ini maksimum ini ukurannya kalau memang memiliki nilai maksimum silahkan kayak nilai, kalau misalkan biaya produksi ini karena memang tidak ada nilai maksimumnya bisa sejarah-sejarahnya paling tingginya berapa, dan ini juga sama ya, maksimum maka nah begini, seperti ini baru nanti
mendapatkan, maka Y sama dengan ini, sehingga laba ya, laba perusahaan tersebut sama dengan 176,2514, itu bisa disederhanakan saja. 176 miliar. Nah, artinya kita bisa memprediksikan berapakah pendapatan perusahaan hanya dengan mengetahui berapakah biaya produksinya yang dikeluarkan dalam bulan tersebut, bagaimana rata-rata skor karyawannya, dan bagaimana seberapa banyak promosi yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi untuk bisa mengetahui, untuk persamaan ini atau koefisien yang warna kuning ini adalah tetap. Nah, jadi ini adalah rumusan yang kita dapatkan untuk aktivitas dalam perusahaan tersebut. Nah, ingat, ini tidak bisa berlaku dalam perusahaan lain, hanya berlaku pada perusahaan yang memang kita teliti tersebut saja. Jadi kita sudah mengetahui koefisiennya berapa, jadi ketika yang lain tidak dilaksanakan maka dia akan merugi 13 miliar. Jadi seandainya misalkan dari variabel X-nya dilaksanakan maksimum berapa keuntungannya, yaitu 72 miliar dari perhitungan kita yang tadi, dan yang lain ini juga bisa mengikuti pola yang awal. Oke, untuk regresi mungkin ini perhitungan lanjutan dari yang kemarin belum sempat dijelaskan. Jadi mungkin minggu depan kita akan melanjutkan ke analisis korelasinya. Nah, ini sebenarnya yang kemarin ini sudah versi harusnya diselesaikan ya, cuman karena ada halangan jadi nggak sempat. Nah, ini saya sudah buatkan ini koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini bisa menggunakan koefisien-koefisien yang memang ada di teori-teori tertentu. Nah, biasanya koefisien korelasi ini kalau yang saya gunakan itu hanya ada 5 bagian, yaitu sangat kuat, cukup kuat, sedang, dan rendah. Dan ingat, yang biasa kita gunakan itu mulai dari rentang, sangat kuat, dan kuat. Kalau untuk cukup, rendah, dan sangat rendah ini berarti memang saya anggap yang variabel tersebut itu tidak cukup untuk melakukan penelitian. Biasanya dalam riset yang memang memiliki tingkat pengaruh yang nanti akan krusial, itu biasanya untuk variabel-variabel itu yang kita saring itu adalah yang sangat kuat dan kuat. Oke, untuk korelasi supaya tidak terlalu panjang, nanti saya akan bahas dalam video yang lain. Oke, sekian. Salam buat semuanya.